Perkenalkan saya Adi Saputra, saya Guru Pendidikan Kewarganegaraan dari SMA Negeri 1 Kayagung, Provinsi Sumatera Selatan. Siap. Oke. Selamat pagi, Agus. Pagi Pak Arif. Apa kabar nih hari ini? Kabar sehat Pak, alhamdulillah. Oke, nah hari ini menurut kamu apa yang menggambarkan perasaan kamu untuk hari ini? Perasaan saya hari ini saya cukup senang Pak, dikasih sangu lebih sama orang tua. Oh, alhamdulillah. Biasanya kamu beli apa itu uang sangu itu kalau lebih? Biasanya kalau dikasih lebihan buat ditabung Pak. Buat ditabung ya? Tidak untuk makan-makan gitu sama teman-teman gitu? Enggak lah Pak, mending ditabung aja. Buat apa? Ngajakin teman-teman. Oke, nah kamu ada waktu nggak untuk hari ini? Ini tadi udah selesai Pak, latihan ini, LCT Pak. Oke, berarti artinya masih ada waktu luang ya? Iya Pak. Boleh nggak kira-kira saya mau ngobrol sama kamu 10 menit saja? Atau maksimal lah 10 menit itu. Boleh Pak. Gimana ya Pak? Oke, nah. Tidak apa-apa. Saya coba pengen ngobrol aja, pengen ngerti bagaimana kondisi kamu, bagaimana apa yang kamu rasakan, terus apa hal-hal apa yang mungkin ada di pikiran kamu yang pengen kamu keluarkan mungkin, kalau misalnya ada itu. Apa ya Pak? Kemarin saya omong sama temen katanya nggak mau bagi jawaban gitu Pak. Ya. Saya tuh sampai ini, saya lihat kamu tuh spesial loh. Terus semua pekerjaan itu bagus. Nah, ketika ini, ya teman kamu ya ingin belajar sama kamu. Kira-kira sih? Boleh sih Pak. Nah, tapi kemarin ada temen loh yang bilang ke saya, cuma menyampaikan aja sih, bahwa karena sekolah kita adalah sekolah penggerak, di mana kita itu mempunyai berpikir kritis, kita bergotong royong, yang artinya dalam gotong royong itu kan kerja tim ya. Kan ketika kemarin ada yang dibentuk kelompok, yang kamu berada di dalamnya, ada teman yang mengatakan bahwa kamu tidak mau. Padahal saya merasa kamu tuh mempunyai potensi loh. Kira-kira kenapa sih kok kemarin kamu tidak join ke teman-teman itu? Soalnya teman-teman saya itu banyak nanyanya sih Pak. Giliran saya nanya mereka nggak bisa Pak. Oke, nah ketika begini, seandainya nih ya, kita lagi ngobrol, terus ternyata yang kita obrolkan ini mampu menyelesaikan masalahmu gitu, kamu senang apa tidak? Senang sih Pak. Sebenarnya saya Ah, juga pengen jadi bisa kerja sama teman Pak. oke. Artinya kamu punya rencana dong untuk ngobrol itu ya? Iya Pak. Nah, ketika kamu ada waktu seperti ini, rencana kamu apa?
Saya pengennya kalau di kelas gitu ya Pak, Mhm. kalau pas belajar gitu, eh, teman-teman itu tahu bahwa saya itu tidak suka ada kebisingan itu Pak. Mhm. Jadi kadang kalau mereka malah ribut, saya geser pergi gitu Pak, atau ke belakang ngerjain tugas sendiri aja gitu Pak. Jadi pengennya Oh. sih saya, mereka itu agak agak tenang kalau memang waktunya bekerja, kalau memang waktunya berdiskusi, ya kita berdiskusi gitu Pak. Mhm. Artinya kamu pengen menyelesaikan masalah atau sesuatu hambatan yang kamu sedang pikirkan ya? Iya Pak, tapi mereka kayak nggak tahu kalau saya ngomong, jangan ribut, ada tugas ini loh," gitu. Malah, Mhm. ini Pak, saya, kayak disingutin gitu Pak. Terus kira-kira nih, kamu merasa ketika kita ngobrol ada solusi, menurut kamu, kamu mengatakan bahwa, "Saya kok menemukan jawaban," atau saya menemukan solusi. Menurut kamu indikatornya apa? Kalau teman-teman itu bisa, apa ya, pas kerja, pas ada tugas itu kita bisa diskusi gitu ya Pak. Maksudnya mereka nggak ribut, malah, kalau ada diskusi itu saya seneng Pak gitu, tapi kadang mereka malah, eee, ribut, nanya, ribut gitu Pak. Oke, oke, oke. Nah, Apa mungkin artinya peraturannya harus di ini ya Pak, apa namanya, harus berubah. dirubah ya Pak ya? Oke, artinya berarti selama ini sudah ada aturan ya? Oh, belum Pak, di kelas kami belum ada ini, peraturan kelasnya Pak. Oke, kalau belum ada artinya kan tidak ada yang bisa dirubah ya? Iya Pak, memang Terus saya menurut pengen kamu ada peraturan gitu Pak, pengen ada oh, peraturan. artinya menurut kamu pengen ada peraturan gitu, aturan yang jelas gitu ya? Iya Pak, Nah, ketika begini, saya punya pertanyaan ke kamu. Hal apa yang mampu menjadikan kamu ini lebih dari teman-teman yang lain? mmm, kalau selama ini kan memang, saya sering, apa ya Pak, kalau kata guru sih, kata guru-guru yang lain saya katanya, eee, pinter gitu ya, tapi, saya katanya suruh lebih bersosialisasi lagi sama temen gitu. Oke. Nah, padahal saya juga pengen Pak bersosialisasi gitu, maksudnya kalau memang ada tugas kelompok gitu, karena mereka ribut, jadi ya udah saya kerjakan sendiri aja Pak. Kok Oke, malah mereka akhirnya nambah ribut gitu, nambah ribut, udah saya kerjakan sendiri, udah yang penting selesai nilainya bagus gitu Pak. oke. Nah, kira-kira nih, kira-kira, kamu masih punya kelemahan tidak? Atau saya Iya menanyakan Pak, kelemahan kamu apa gitu? ada Pak, sebenarnya Mhm. saya, kalau mengerjakan sendiri juga lebih lama gitu. Lebih lama, terus karena mereka ribut juga saya nggak bisa konsentrasi gitu, Pak. Bisa Nah, nggak ya, Pak, kalau di sekolah, di kelas itu ada kita buat peraturan? oke. Nah, artinya kamu punya sebuah program ya? Iya, Pak, pengennya ada peraturan gitu saat pembelajaran berlangsung. Oke, nah menurut kamu nih, kira-kira kalau seandainya kamu mengusulkan itu berapa persen bisa terlaksana? Eee, Paling enggak ya di atas 80% lah, Pak. Karena Nah, kan kelas saya itu sebenarnya kalau dilihat kemampuan siswanya, teman-teman tak lihat itu ya lumayan-lumayan, Pak. oke. Terus, peluang yang mungkin kamu dapatkan Kalau peluang saya, karena selama ini yang deket sama, Faisal, Faisal itu, termasuk pengurus kelas, ya paling saya bisa ngomong sama Faisal, Pak. oke. Nah, selama ini hambatan untuk melaksanakan rencana kamu? Belum berani ngomong sama wali kelas, Pak. Oke, terus kamu punya solusi nggak?
Pengennya sih ngomong lewat Faisal itu, Pak, karena kan dia pengurus kelasnya. Oh, terus kira-kira nih, hal apa yang perlu kamu lakukan pertama? Saya kayaknya pengen ngomong sama Faisal ya, Pak. Nanti Oh, pas jam-jam istirahat gitu. terus Faisal juga sebenarnya tahu kalau saya itu merasakan sulit gitu kalau ribut itu dia kadang ngeliatin saya terus kadang nanyain itu. Jadi kayaknya kalau saya ngobrol sama Faisal terus mudah-mudahan ada jalan gitu, Pak. oke, terus kira-kira nih, untuk melaksanakan kegiatan itu perlu waktu berapa lama tuh? Paling setengah jam ngobrol sih, Pak. Oke, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Eee, Nanti istirahat kedua bisa, Pak. Nah, ketika istirahat kedua, terus kira-kira kamu mencium gelagat ada hambatan-hambatan tidak? Hambatannya paling kalau misalnya, eee, kan jam ketemu sama wali kelas itu seminggu sekali ya, Pak. Mhm, Nah, kalau memang nunggu pas wali kelas masuk kan lama ya, Pak. Nah, mhm, itu pengennya sih setelah ngobrol sama Faisal, ya besoknya itu ketemu wali kelas gitu, Pak. Tapi jam mhm. wali kelas itu ketemunya di hari Jumat, Pak. Oke, terus solusi menurut kamu? Kalau bisa ngadep bareng sama Faisal gitu, Pak, ke kantor, ke ruang guru di wali kelas. Oke. Terus ketika kamu melaksanakan itu kan jelas kamu punya rencana ya ke depannya ya. Nah, kira-kira komitmen kamu terhadap rencana kamu itu bagaimana? Jadi kalau memang nanti eee, disetujui ada semacam, keyakinan kelas gitu, Pak, Mhm, bahwasanya saat pembelajaran berlangsung itu, eee, semua siswa itu bisa bekerja sama, tidak mhm, ribut gitu, Pak. Jadi dari saya juga, bisa fokus terus, mhm. saya juga bisa bekerja sama dengan teman-teman gitu. Selama ini kan memang, eee, itu yang kurang, Pak. Oke. Nah, kira-kira, ada nggak yang akan membantu kamu untuk menjaga komitmen kamu tersebut? Saya yakin, pengurus kelas, Faisal, sama teman-teman lain seperti Sonia, terus Ilham, itu karena memang, eee, teman-teman saya itu juga, apa ya, Mhm. memang konsen di pembelajaran, harus tenang gitu, Oke, kayak oke, mereka oke. juga Terus sepakat, Pak, untuk menurutku, tindak Pak. lanjut yang akan kamu lakukan setelah kegiatan kita hari ini? Ya saya nanti sudah mulai memikirkan kata-kata ngobrol sama Faisalnya, terus setelah itu ngadep, wali kelas, terus nanti di wali kelas, kalau memang Bu Santi itu, bisa memfasilitasi, harapannya nanti di hari apa, tidak jauh dari itu, kelas kami, bersama Bu Anti membentuk keyakinan kelas, Pak. Oke, oke. Nah, ketika kamu sudah melakukan kegiatan itu, artinya kamu akan melaksanakan komitmen tersebut dengan baik, betul? Betul, Pak. Saya bisa Oke. kerjasama lah sama teman-teman. Mhm, Mereka kalau yang nanya-nanya, saya seneng mhm, sebenarnya mhm. bantu, Pak. Oke, oke, oke. Nah, ketika kamu ada teman untuk ngobrol gini, bagaimana perasaan kamu? Wah, seneng, Pak. Saya jadi, apa ya, unek-unek selama ini Mhm. terpecahkan, Pak. Oke, apa yang paling membuat kamu senang? Ya, Pak Arif mau Mhm, mendengarkan keluh kesah saya, terus Pak mhm, Arif bisa mengarahkan saya untuk, langkah-langkah apa yang harus saya ambil, gitu, Pak. mhm. Ketika ketika saya menanyakan ke kamu, kamu bisa nggak menilai performa diri kamu sendiri atau kalau boleh saya katakan, seberapa bagus kamu dalam memecahkan masalah ini? Mmm, Awalnya saya ragu-ragu, Pak, apa Mhm, apa permasalahan ini bisa diselesaikan apa tidak, tapi setelah
ngobrol-ngobrol dengan Pak Arif ini saya optimis Pak, yakin Pak bisa. Kenapa kok bisa mengatakan demikian? Karena tahapan-tahapan yang harus saya lakukan sudah jelas Pak. Selama ini agak ngambang gitu Pak. Apa dulu ya? Gitu. Oke. Terus artinya kamu juga mempunyai nilai-nilai yang mungkin bisa dikembangkan ya? Iya Pak, saya Kira-kira meyakini apa? bahwasanya satu, setiap permasalahan itu pasti ada penyelesaiannya. Terus setiap permasalahan harus dibicarakan. Terus kita bisa minta bantuan orang lain Pak. Tidak semua bisa kita kerjakan sendiri. Berarti sudah ada bayangan ya? Iya Pak. Oke, artinya kamu tetap akan komitmen pada keyakinan kamu tadi ya? Iya Pak, Dan kalau kamu yakin akan berhasil? berhasil Pak, mudah-mudahan nanti kelas kami juga semakin kalau kondusif juga kan suasana belajar lebih menyenangkan. Terus teman-teman juga pintar semua gitu Pak. Oke. Artinya tadi kamu mengatakan bahwa akan segera menemui Faisal dan akan segera menemui wali kelas. Kira-kira seandainya Kamis depan saya ketemu kamu lagi jam 10, bisa nggak untuk membicarakan progres dari kegiatan kamu ini? Oh, jam 10 itu masih praktikum biologi Pak. Oke, berarti kamu bisanya jam berapa? 11 Pak. Oke, siap. Jam 11 nanti kita ketemu lagi untuk membicarakan tindak lanjutnya lagi. Siapa? Oke. Terima kasih ya banyak untuk ya, Pak. bicara hari. Ya, kita ketemu lagi besok hari Kamis setengah 11 ya. Nanti saya ke kelas kamu atau kamu yang ke sini? Saya ke ruang Bapak aja ya, Pak. Oke, siap. Oke. Terima kasih atas waktunya dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kamu Pak. boleh balik ke kelas. Hati-hati di jalan, nggak usah ngebut. Ya, Pak. Terima kasih, Di Pak. jalan jatuh. Oke. Permisi, Pak. Oke, sudah selesai Pak Adi. Itu ada 3 kegiatan dari observasi awal, menggali informasi terkait masalah. Terus yang kedua kegiatan observasi, coaching. Terus yang ketiga adalah post coaching ya, kita menanyakan apa yang sudah dilaksanakan. Oke, silakan untuk diberikan penguatan, masukan atau apapun. Silakan Pak Adi. Pertama-tama terus dulu untuk Pak Arif sebagai coach ya, dan Pak Agustian sebagai coach. Luar biasa Bapak ya. Berdasarkan pengamatan saya ada beberapa yang mungkin saya bisa berikan masukan terhadap proses coachingnya tadi. Boleh ya Bapak ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Ya, siap. Ya. Dalam hal ini saya bukan menggurui, tapi kita berbuat untuk sesuatu yang baik itu akan lebih baik ya Pak ya? Siap. Iya. Ya. Jadi pada saat saya mengamati pada saat Pak Arif sebagai coach dan melakukan coaching kepada Pak Agustian itu ada beberapa yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip daripada prinsip-prinsip daripada coach ya. Prinsip-prinsip daripada coaching yang pertama itu ada 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, kedua percakapan kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Ya, pada saat prinsip yang pertama, pada saat kemitraan, Bapak sudah menanyakan tujuan dari percakapan itu sudah disepakati. Kemudian juga tujuannya itu bukan datangnya dari Bapak, tapi dari si coachnya sendiri. Kemudian juga untuk percakapan kreatif itu sudah melakukan percakapan 2 arah. Artinya antara Bapak Arif dan juga Pak Agustian sudah melakukan tersebut. Kemudian juga menggali, kemudian memetakan situasi skoci,
Kemudian ditujukan ini percakapan ini ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru dari si coach sendiri. Kemudian juga tadi ada sebuah kesimpulan nih, ya, sebuah kesimpulan yang di mana kesimpulan ini ditarik oleh si coachnya sendiri, bukan berasal dari si coachnya, ya, Pak ya. Kemudian juga selain itu Bapak sudah melakukan presence, ya, dengan hadir seutuhnya kepada si coach, ya, mana badan dan pikiran Bapak sudah selaras dengan apa yang dilakukan. Ya, Bapak juga membantu memunculkan mindset atau kompetensi lain dari si coachnya. Kemudian juga bersikap terbuka. Tadi Bapak juga sabar mendengarkan si coachnya menjelaskan apa yang akan dia jelaskan terhadap permasalahannya. Kemudian juga ada Pak Arif juga melakukan pertanyaan-pertanyaan, ya, keingintahuan lebih dalam terhadap si coach tadi sama Pak Agustian. Kemudian juga Pak ya, ada beberapa catatan saya, ya, namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal-hal yang masih mungkin bisa harus dikembangkan lagi, ya. Tadi pada saat menggunakan alur itu ada beberapa alur yang mungkin masih ketika di alur pada saat harus identifikasi, tapi Bapak ditanyakan kepada alur apa yang apa ini ya, itu saya rencana aksi, ya, pada saat rencana aksi, ya. Jadi yang seharusnya itu ditanyakan pada saat alur identifikasi, tapi Bapak menanyakannya itu pada saat di alur rencana aksi. Nah, kemudian juga untuk tanggung jawab, Bapak sudah menanyakan beberapa hal, ya, termasuk tadi ada komitmen, ya, komitmen, kemudian juga tindak lanjut dari si coach itu sendiri. Mungkin itu Pak pendapat saya terkait dengan pengamatan dari pelaksanaan si coaching-nya. Terima kasih Bapak. Oke, untuk masukan dari coaching-nya, silakan coach. Pak Agus ya berarti. Ya Pak, ya, kalau silakan, dari Pak. saya sebagai coach merasa pembicaraannya mengalir, jadi saya seperti dipacu untuk menemukan solusi-solusi sendiri. Oke.